Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari grup F sesi B2 akan menjelaskan mengenai modul mikroskopi. Next. Untuk cakupan materi, yang pertama yaitu materi dari mikroskop sendiri, kemudian fungsi, tujuan, komponen mikroskop, faktor, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang kedua yaitu prosedur, yang terdiri dari bahan, alat, diagram alir proses, dan apa yang harus diperhatikan ketika praktikum. Kemudian yang terakhir ada pembahasan yang berisi mengenai hasil pengamatan, pembahasan, serta kesimpulan. Kemudian yang pertama yaitu mikroskop. Dari materi tersebut, yang pertama, mikroskop merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengamati objek yang tak kasat mata. Kemudian fungsi dari mikroskop sendiri yaitu untuk melihat mikroorganisme dan struktur suatu objek yang tidak dapat dilihat dengan mata biasa. Kemudian tujuannya yaitu untuk mengamati bentuk, struktur, dan kondisi suatu mikroorganisme. Serta ada macam-macam mikroskop. Yang pertama yaitu mikroskop cahaya, kemudian mikroskop elektron, dan yang terakhir yaitu mikroskop UV. Kemudian ada prinsip kerja, yaitu mikroskop memiliki prinsip kerja, yaitu dengan memantulkan cahaya melalui cermin, lalu diteruskan hingga lensa objektif. Di lensa bayangan yang dihasilkan adalah maya, objektif, dan diperbesar. Kemudian bayangan akan diteruskan dan menghasilkan bayangan yang tegak, nyata, dan diperbesar mata pengamat. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu intensitas. Intensitas itu bergantung dengan kuat atau tidaknya cahaya. Kemudian ada pencahayaan, yaitu dengan kondisi pencahayaan saat itu. Kemudian ada minyak imersi. Dengan penggunaan minyak imersi pada lensa objektif, kemudian ada preparat yang berisi mengenai jenis, bentuk, serta ukuran dari objek, kemudian ada perbesaran. Perbesaran tersebut pada lensa okuler dan lensa objektif yang nanti diukur sesuai dengan apa yang akan diamati. Kemudian ada jenis preparat. Jenis preparat ada dua, yaitu preparat kering dan preparat basah. Yang preparat kering merupakan suatu objek yang sudah diawetkan, dan preparat awetan dapat digunakan berkali-kali. Kemudian ada preparat basah, merupakan objek yang dibuat secara langsung pada saat sebelum pengamatan. Hanya dapat digunakan saat itu saja. Kemudian ada bagian-bagian mikroskop. Yang pertama yaitu lensa okuler. Di sini ada dua, berarti termasuk jenis lensa binokuler. Kemudian ada revolver, terus ada 4 lensa objektif, kemudian ada meja preparat, ada jepit meja preparat, kemudian diafragma, kemudian sumber cahaya yang ada di sini, kemudian ada kaki penyangga, ada putar, dan dengan mikroskop, kemudian ada skala preparat, kemudian makrometer vertikal, dan mikrometer vertikal, serta makrometer dan mikrometer horizontal, dan lampu pencerahan serta switch lampu. Selanjutnya, bahan dan alat yang digunakan pada praktikum mikroskopi. Untuk bahan yang diamati bentuk mikroskopnya itu ada aqueous, air got, yeast, kapuk, kapas, tepung beras, bawang merah, kentang, dan juga jagung. Untuk alat yang digunakan yaitu objek glass, deep glass, OC, pipet, pisau, dan jarum preparat. Untuk diagram alir prosedur praktikum mikroskopi, yang pertama itu preparasi alat dan sampel, kemudian pasang sampel pada objek glass,
lalu dipasang ke mikroskop. Kemudian setel sinar pembesaran kecil objektif dan okuler pada mikroskop, lalu amati pada lensa okuler, lalu atur skrup makrometer dan mikroskrup dan objektif sehingga sampel terlihat jelas. Selanjutnya, gambar dan amati hasil percobaannya. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam praktikum mikroskopi, yang pertama, sebelum memakai, amatilah apakah preparat mikroskop sudah bersih dari debu atau kotoran lain, misalnya lensa, cermin, kaca objektif, dan lain-lain. Bersihkan dengan kain yang halus atau menggunakan kapas. Yang kedua, untuk lensa objektif dan okuler dibersihkan dengan silol dengan menggunakan kertas penghisap. Yang ketiga, setelah selesai memakai mikroskop, bersihkanlah kembali lensa deglas dan alat-alat yang lain. Untuk hasil pengamatan yang pertama, bahan yeast tidak berinti, kemudian berbentuk fokus atau bulat, dan berkoloni. Perbesaran objektif pembesarannya digunakan 10 kali 40. 10 kali lensa okuler dan 40 kali lensa objektif. Untuk yang kedua, jagung tidak berinti, kemudian berbentuk fokus, dan perbesarannya 10 kali 40. Untuk gambar selanjutnya, air got tidak berinti, bentuknya tidak beraturan, dan perbesaran yang digunakan 10 kali 40. Baik, untuk hasil pengamatan yang selanjutnya yaitu tepung beras, di mana untuk hasil pengamatan yang didapat yaitu yang pertama tidak berinti, untuk bentuknya kokus, dan perbesaran yang digunakan yaitu 10 kali lensa okuler dan 40 kali lensa objektif. Untuk gambar hasil pengamatannya dapat dilihat pada bagian tengah. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu kentang. Untuk kentang yaitu tidak berinti, bentuknya kokus, dan perbesarannya yang digunakan yaitu 10 kali lensa okuler dan 40 kali lensa objektif. Untuk hasilnya dapat dilihat pada bagian tengah tersebut. Baik, selanjutnya yaitu kapuk. Untuk kapuk ini, untuk hasilnya yaitu tidak berinti, bentuknya serabut, dan perbesaran yang digunakan yaitu 10 kali lensa okuler dan 40 kali lensa objektif. Untuk hasilnya dapat dilihat pada bagian tengah, di mana untuk bentuknya mirip seperti urean rambut. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu kapas, di mana untuk hasil pengamatannya yaitu tidak berinti, berbentuk serabut, dan perbesaran yang digunakan yaitu 10 kali lensa okuler dan 40 kali lensa objektif. Dan yang selanjutnya yaitu bawang merah. Untuk bawang merah ini hasil yang didapat yaitu dia berinti, bentuknya kokus atau lonjong, dan perbesaran yang dilakukan yaitu 10 kali lensa okuler dan 40 kali lensa objektif. Untuk hasilnya dapat dilihat pada bagian tengah. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan. Pada percobaan mikroskopik, bahan-bahan yang digunakan yaitu kentang, jagung, kapas, kapuk, air got, yeast, tepung beras, dan bawang merah. Nah, untuk mikroskop yang digunakan adalah mikroskop cahaya medan terang, di mana untuk hasil gambar yang didapatkan yaitu di mana sekitar dari objek tersebut tetap berwarna terang, kebalikan dari mikroskop cahaya medan gelap. Baik, untuk hasil pengamatan bahan-bahan yaitu yang yeast dan air got dikarenakan terdapat mikroba sehingga memiliki sifat berkoloni, dan untuk bentuknya berturut-turut mulai dari yeast yaitu kokus, dan untuk yang air got tidak beraturan dikarenakan dalam air got terdapat banyak sekali jenis mikrobanya. Nah, sementara untuk kentang, jagung, tepung beras, dan bawang merah memiliki kesamaan bentuk yaitu kokus dan tidak berinti, kecuali bawang merah yang memiliki inti. Nah, untuk perbesaran yang digunakan pada semua bahan tersebut yaitu untuk lensa okuler 10 kali dan lensa objektif 40 kali. Adapun faktor yang mempengaruhi di mana sudah dijelaskan
teman saya tadi Lutfi, yaitu bentuk objek, di mana ini berkaitan dengan tebal atau tipisnya preparat. Yang kedua yaitu pencahayaan, yaitu berkaitan dengan kondisi pencahayaan pada ruangan tersebut maupun jenis cahaya yang digunakan. Selanjutnya yaitu perbesaran objek. Semakin besar perbesaran yang digunakan, maka gambar zoom yang dilakukan itu semakin besar juga. Dan yang terakhir yaitu intensitas cahaya, di mana untuk intensitas cahaya ini berkaitan dengan kuat atau lemahnya cahaya yang ada pada mikroskop. Dikarenakan apabila intensitas cahaya semakin besar, ditakutkannya nanti dapat mengganggu mata pengamat. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan kami soal modul 2 atau modul Microsoft ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.